Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Baik, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Bayu Satrio, sebagai moderator. Yang kedua, Rangga Aditya sebagai presentator. Yang ketiga, Sarah Husnul Mumtazah sebagai presentator. Dan yang terakhir, Zaini sebagai presentator. Nah, materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai tentang masyarakat madani. Nah, agenda materi kami yaitu pengertian masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat madani, dan konsep masyarakat madani, bagaimana cara menjadi masyarakat madani yang baik. Nah, baik, sesi selanjutnya untuk penyaji materi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada penyaji materi, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya. Di sini saya sebagai presentator yang akan menjelaskan materi tentang masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik itu untuk jangka pendek atau untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memilih seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian masyarakat juga perlu menempatkan seorang pemimpin yang bisa diterima dengan baik, serta bisa memimpin dengan bijaksana. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno, hal ini sudah ada di dalam Raharjo 1997, mengungkapkan bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu, kala sebelum Masehi. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seseorang orator dari Yunani kuno. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota, maka istilah kota tidak hanya sekadar konsentrasi penduduk saja, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenalkan oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Menurut seorang peneliti di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Dr. Ahmad Hatta, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa masyarakat madani di zaman dulu sangatlah maju. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa kejelasan hukum serta konstitusi yang ada di dalam masyarakat. Bahkan jika memiliki pendapat dari Hamidullah 1958 dalam bukunya First Written Consultation in the World, Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah manusia. Konstitusi tersebut secara mengejutkan ternyata berisi mengenai aturan tentang hak sipil yang sekarang ini banyak diributkan. Hak-hak sipil ini terkenal dengan sebagai HAM atau hak asasi manusia. Hal ini muncul jauh sebelum Deklarasi Universal PBB, Revolusi Prancis, dan juga Deklarasi Kemerdekaan Amerika dikumandangkan. Masyarakat madani menurut para ahli, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan,
Pemahaman demikian dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Ernest Gilner, civil society atau masyarakat madani merajut pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang cukup otonom dan cukup kuat untuk dapat mengembang. Menurut Syamsuddin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ciri-ciri masyarakat madani. Ciri-ciri masyarakat madani itu ada 7. Yang pertama ada free public sphere, yaitu ruang publik yang diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan publik. 2. Demokratisasi. Menurut Nira Candok, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional, masyarakat yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. 3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. 4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. 5. Keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. 6. Partisipasi sosial, yaitu awal yang baik terciptanya masyarakat madani. Dan yang terakhir ada supremasi hukum, yaitu jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu bagaimana konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani mengacu pada konsep civil society yang telah berkembang di daerah barat. Konsep civil society terbentuk dari 3 kejadian besar di daerah Eropa Barat, yaitu yang pertama, reformasi teologis yang menghasilkan sekularisme. Yang kedua, revolusi industri yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme, maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Yang ketiga, revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi. Yang pertama, Liberté, Égalité, Fraternité dalam berbagai coraknya. Selanjutnya, proses syarat menuju masyarakat madani. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Yang kedua, memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Yang ketiga, mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Yang terakhir, yang keempat, secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh, serta berwawasan global. Materi selanjutnya tentang masyarakat madani di Indonesia. Berkembang masyarakat madani di Indonesia diawali kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintah mempunyai kekuatan dan bagian dari sosial kontrol. Menurut Dawan, ada 3 strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memperdayakan masyarakat madani di Indonesia, yaitu yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Yang terakhir, yang ketiga, strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.